mudah. Masa lalu juga bisa jadi beban jika Anda tidak bisa menyikapi dengan sebaik-baiknya. Jadilah pelajaran baik buruk dan baik maupun baik. Masa lalu adalah pelajaran yang sangat berharga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami dua saudara dalam acara humor kami. Humor kami kali ini akan membahas apa yang direquestkan para netizen dari saudari si Ria. Dia meminta membahas tentang move on. Tahu apa dia juga ngerasain lagi masih terlalu sakit hati apa gimana? Emang move on itu ntar aja lah kita bahas. Saya tidak sendirian, saya akan ditemani dengan siapa lagi? Kalau bukan Bapak RT atau mantan RT. Tepuk tangan. Assalamualaikum Pak RT, mantan RT. Bagaimana? Kali ini kita akan membahas move on, susah move on. Apa yang Anda ketahui tentang susah move on itu? Kenapa banyak kaum laki-laki atau kaum perempuan itu susah yang namanya move on itu? Oke. Sebelumnya kita ini apa namanya? Minum teh dulu. Mantap ya, biar sedikit tenang gitu. Sponsor. Pegangin tuh, ambil satu. Satu itu aja. Mantap nih. Yang bola. Tadi bagaimana? Mengenai susah move on, mantan RT. Jadi gimana itu tanggapan Anda ini tentang masalah move on? Seperti biasa teman-teman, kalau kagak ngebul otaknya kagak bekerja. Move on ini enggak tahu nih bahasanya Bapak Mayor Teguh biasanya move on. Bapak Mayor Teguh. Jadi sebelum kita membahas move on, alangkah baiknya saya akan sedikit menyampaikan sekapur sirip tentang move on. Iya. Move on itu bisa dikatakan masa lalu. Masa lalu adalah jika detik itu bisa dibagi, dan setelah dibagi itu masih dibagi lagi, dan seterusnya. Pembagian itu bergerak sedikit apapun pembagian di antar detik itu. Misalnya kan si batu itu bergerak sedikit, yang bergerak ke depan, yang di belakangnya itu adalah move on atau adalah masa lalu. Jadi ketika bergerak sedikit, andaikan detik dibagi, masih ada dibagi lagi. 1 detik, setengah detik dibagi lagi, setengah detik lagi, dan seterusnya bergerak sekecil itu. Maka gerakan yang sebelumnya itu dinamakan masa lalu. Ini kadang masa lalu seperti ini dikatakan susah untuk menghilangkan masa lalu. Nah, hanya ada satu untuk bisa memanfaatkan masa lalu, yaitu dengan cara jika buruk untuk menjadikan pelajaran di masa yang akan datang. Jika masa lalu itu baik, maka memperbaiki lagi untuk masa yang akan datang. Jadi entah itu baik, entah itu buruk, masa lalu itu hanya bisa jadi pelajaran. Itu pembukaan move on kali ini, atau pembukaan masa lalu kali ini. Emang ada Serpudin, Mas? Jadi Pak RT, apa ya,
Apa di situ terlalu karena kebanyakan kenangan atau gimana itu? Jadi kalau dalam bahasa santri yang namanya move on itu adalah fi'il madi. Fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi itu adalah masa lampau atau kata kerja masa lalu. Jadi tidak ada kata kerja masa lalu itu dalam artian untuk mengambil lagi, maksudnya untuk mengulangi lagi. Jadi masa lalu ya sudah, hanya ada di angka yang akan datang di pembahasannya. Cuman masa lalu atau fi'il madi itu dibahasnya di masa yang akan datang itu hanya pelajaran. Yang untuk kenapa orang yang susah move on? Karena satu, biasanya orang yang susah move on kadang dia itu banyak riwayat atau bahasa kerennya apa namanya di HP itu, history. Coba dong hapus historinya. Tapi kalau tidak dihapus maka memberatkan HP itu karena banyak histori. Nah, jika dalam kehidupan ini histori di belakang itu tidak dihapus, lemot juga pergerakan kehidupan untuk menyongsong masa depan. Kadang-kadang ini nih move on ini selalu enggak pernah di erase, di delete histori tersebut. Nah, kira-kira tentang masalah move on ini sudah paham atau belum? Karena masalah move on ini hanya di titik masalah kenangan. Iya, histori itu baik buruk adalah kenangan. Jadi kenangannya itu disimpan terus ya. Jadi susah. Ya lemot bergerak mau ke depan masih ingat ya masa lalu. Jadi susah move on itu seakan-akan orang yang sedang menjalani cinta, misalnya mungkin si Neng Ria ini sedang mengalami kegalauan dalam hatinya ini, bisa-bisanya cara bertanya tentang tutorial caranya move on. Tapi bagus sekali. Gini ya. Tadi udah dijelaskan ya bahwa satu, move on hanya titik permasalahannya hanya di kenangan, karena banyak histori yang di belakang itu diungkap lagi di masa sekarang. Jadi seakan-akan dia itu hidup di masa sekarang namun pikirannya di masa lalu. Tapi kayak gini Pak, kebiasaan orang yang susah move on itu kadang-kadang kita sebagai orang yang sedang mengalami fase-fase move on itu, ketika kita sendiri tiba-tiba nongol pikiran si cowok tentang dulu kita bersama itu. Jadi keinget lagi. Kalau abang kan si cewek. Iya. Jadi keinget pasangan kita, keinget lagi. Gitu. Sampai hitungannya terbawa tidur kita terus mimpi, keinget lagi itu. Tapi kalau masalah mantan itu sering Pak, keinget mimpi itu. Tapi kalau saya belum pernah keinget mimpi itu, keinget tentang masalah utang. Belum pernah itu. Saya mimpi, wah saya punya utang, belum pernah itu. Jadi kalau masalah mantan itu ketika kita sedang tidur terus mimpi, keinget lagi kadang-kadang. Memang beginilah. Dulu juga kan waktu kita pernah ngobrol di tempat sebelah, kita kan pernah ngobrol bahwa yang namanya percintaan itu hanya ada ta'aruf itu adalah sebuah perkenalan. Jika sebuah perkenalan jangan sampai terlalu berdekatan, hanya perkenalan sajalah. Nah, makanya di dalam Islam sedikit religius, maka di dalam Islam itu jangan terlalu banyak pacaran, karena pacaran itu adalah menyimpan histori. Jika histori atau kenangan itu terlalu banyak, maka Anda harus siap untuk menerima pedihnya membayangkan sebuah histori atau kenangan tersebut. Jadi jika untuk menghilangkannya, tipsnya itu menghilangkannya itu ya biasanya satu, dalam sebuah kenangan, entah itu pemberian. Ini yang susah move on nih. Kalau yang nggak move on jangan diturunin, jangan dilakukan. Kalau yang mudah move on, kalau yang susah nih, jika ada sebuah kenangan, silakan buang. Foto lebih sadis dibakar, atau gambar diganti monyet. Misal si A sama cewek waktu dulu, diganti aja kepalanya monyet, biar hilang pikirannya. Bukan melecehkan, ini untuk menghilangkan masa lalu. Move on. Nah, atau pemberian dan lain sebagainya, entah itu diberikan orang entah itu dibakar, terserah. Intinya tujuan yang utama adalah
meriset kembali bahwa kenangan itu sudah tidak ada lagi dalam hidup saya ini, hanya kenangan biasa. Ini yang susah move on. Tapi yang enggak susah move on, jangan pernah engkau bakar itu kenangan. Jangan pernah bakar atau buang itu kenangan pemberian orang. Anggap saja dia adalah saudaraku yang pernah berdekatan dengan saya. Karena apa ya, masa lalu juga memberikan kita pelajaran Ya, namanya. justru itu. Sisi positifnya. Ya, sisi positif, makanya kita harus lebar-lebar, jangan persempit masalah tentang masalah histori tersebut. Jika Anda masih tetap histori sebagai beban, delete semua. Jika tidak, manfaatkan dalam artian anggap saja ini adalah sodako dari pacar saya waktu dulu, nggak tahu pacar atau bagaimana itu. Jadi Pak, kalau ibarat orang susah move on itu, apa itu karena dia masih mengharapkan dia balik lagi, apa dia itu intinya benci, apa kecewa itu Pak? Biasanya ya tadi di dalam dirinya itu, contoh si A mencintai si B, karena saking berdekatannya begitu lama nih, Terus kayak teman kenangan, saya itu si Kacung, kayak teman saya berdekatannya karena terlalu lama, dalam lubuk hati yang paling dalam ini dia merasa bukan sebuah kenyataan, dia merasa bahwa jika si B atau si pacarnya itu sama orang lain, itu dalam pikirannya si A nya itu merasa bahwa ini si pacarnya dengan lain tidak bahagia, dalam artian lebih baik menurut saya, dalam artian itu apa ya maksudnya, dalam perasaannya saya itu dia berhak, dia yang paling berhak itu. Iya, dia itu pokoknya dengan saya lah intinya tuh. Jika sama orang lain takutnya, nah perasaan takut dalam dirinya itu takutnya dia tidak bahagia apa, sedangkan saya di sini bener-bener setia. Nah, mungkin dalam posisi kayak gini dia itu susah move on, karena sesungguhnya di balik susah move on di sini masih mengharapkan sih. Iya, dalam arti masih ingin histori itu berulang kembali dalam diri saya, bukan bekasnya saja. Jadi masih ada sisi harapan. Jadi ada sisi harapan yang berlebihan intinya tuh. Jadi bagaimana aja Bang, jika Abang contoh yang agak sedikit tidak masuk akal menurut saya. Tadi sakitnya aja nih, mengharapkan musim panas kayak gini, mengharapkan air turun. Nah, tapi jika Anda mengharapkan air turun dengan angin dan mendung yang lebat, ini ada rasa sayup-sayupku mendengar seperti akan ada datanya sebuah rintikan. Namun jika tidak juga wajar, kan ini mendekat. Tapi kalau turun, alhamdulillah. Tapi jika itu gersang, keadaan panas mengharapkan air hujan, menjadi beban saja nih. Jadi ketika dia sudah menikah, ketika si A, si B sudah menikah, si A waktu itu pacaran dengan si B, ternyata si A putus menikah dengan si C. Berarti ini masih si A ini posisinya ditinggal nikah apa gimana itu? Iya, si A sama si B. Iya. Si B-nya menikah dengan si C. Si A kan sendirian. Ini masih mengharapkan matahari turun hujan. Ini ibaratnya. Ini susah ini. Iya. Namun jika semisalnya si A dan si B belum ada si C. Iya. Di tengah-tengah ini ada pemisah. Entah itu putus kontak, entah itu tidak ada kabar dan lain sebagainya. Ini mengharapkan masih ada sinyal, ibarat mendung. Iya. Kalau turunnya jadi lagi, kalau nggak turun ya masih mending, dalam artian karena tidak ada si C. Tapi tapi kalau ada si C, jangan kamu harapkan dulu. Ya, jangan kamu mengharapkan. Lebih baik histori yang Anda pernah alami seperti itu, silakan delete dan menyongsong kehidupan yang depan biar Anda hidupnya lebih mudah. Masa lalu juga bisa jadi beban jika Anda tidak bisa menyikapi dengan sebaik-baiknya. Jadilah pelajaran baik buruk dan baik maupun baik. Masa lalu adalah pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana Pak? Menarik sekali ya tentang move on ini, karena setiap orang juga, saya sendiri juga kalau masalah move on mah Insyaallah bisa ngomong doang, nggak bisa jalanin. Kadang memang seperti itu ya, karena jika dikaitkan dengan masa lalu dalam bahasa santri seperti itu, fi'il madi itu adalah bahasa pasti. Jadi tidak ada bahasa yang sekarang.
bahasa pasti yang sudah dijalani. Udah dijalani waktu dulu, ya sudah. Waktu dulu untuk ke depan lagi susah. Jadi kalau ibarat si kayak orang itu yang ditinggal nikah itu Pak, saya juga merasakan hitungannya apa ya, kesel, kecewa Pak. Jadi seolah-olah doainnya tuh, wah semoga aja dia kagak bahagia kan, kayak gitu ujung-ujungnya kan. Itu gimana itu? Biasanya proses pendewasaan seseorang dalam apa namanya balutan cinta dua mengalami sebuah percintaan. Jika percintaan itu putus, pasti ada sesuatu yang tidak mengenakan kan. Iya. Saya juga tidak mengerti. Menurut saya mungkin yang memutuskan itu sakit juga. Mungkin menurut saya. Iyalah, karena kita bersama udah. Iya. Satu orang, si A dan si B. Misalnya si A ini sudah bosan kepada si B, memutuskan. Menurut saya ada sedikit rasa sakitnya juga. Ada sedikit. Namun tidak lama kemudian dia sembuh. Namun si B karena diputus, mungkin menurut fase-fase ini adalah sebuah percintaan menuju pendewasaan. Semua percintaan itu adalah sebagai pelajaran untuk untuk menjadi ke rumah tangga. Jadi untuk menuju ke rumah tangga itu semua duri-duri yang dilaluinya itu pasti ada rasa sakit, ada rasa omelan, ada rasa benci. Tapi di situ jika Anda bisa membangunnya dengan harmonis, insya Allah menuju ke rumah tangga itu lebih indah. Jangan melihat atau sebelum menikah itu kita harus melihat jangan sebelum menikah semuanya. Dalam artian apa? Dari sisi jelek, dari sisi baik, dari sisi rumah tangga, apapun semuanya jangan melihat dari pandangan sebelah mata. Seperti itu kira-kira melihat daripada perkembangan kenapa si putus cinta itu kadang mendoakan sesuatu yang buruk. Itu namanya fase untuk menuju Ya saya kedewasaan. takutin kayak gini Pak, kita mendoakan hal yang buruk kepada mantannya, hitungannya mantan pacar. Tahu-tahu jodoh. Iya. Takutnya saya ini yang dulu doa yang si A itu ngedoain gak bener, itu diijabah, dikabulin. Gimana itu? Semoga aja lu nggak bakal bahagia. Tahu-taunya hidupnya bareng lagi sama dia. Itu yang mendoain. iya. Jadi bahaya itu. Ya kadang memang kalau percintaan ya seperti itu. Namun jodoh ya bagaimana? Mungkin nanti juga itu sebuah pelajaran bagaimana caranya mengurus dalam rumah tangga. Jangan cepat emosional. Karena seketika berantakan dalam artian konflik, pasti ini ungkapan-ungkapan yang jelek itu muncul. Iya. Seperti hanya dengan pacaran, dasar kamu tuh ya wanita kampret. Si cowoknya juga, si ceweknya juga, dasar lelaki itu ya tuk misrayuan ibaratnya. Dasar banyak bombat. Semuanya ngomong yang tidak baik. Seperti itu dalam proses percintaan antara si cewek dan laki-laki. Jadi kedua jenis kelamin atau kedua pasangan ini pasti ada pertengkaran seperti itu. Intinya sih pendewasaan. Karena jika seseorang itu sudah mengalami sudah dewasa, itu akan mengatakan ya nanti juga jodoh itu akan kembali. Entah itu dia sakitnya dipendam dengan wajah yang ceria, ada juga sakitnya dengan wajah yang murung. Semua itu memiliki proses yang berbeda-beda. Namun move on hampir seluruh manusia itu ada sedikit yang mengalaminya dan banyak. Ya seperti hanya ini ya request mungkin susah move on bener. Seperti itu. Bagaimana nih Kak? Solusinya gimana itu Pak? Kira-kira cara tips melupakan itu apa ya? Bukan melupakan ya, tidak mengingat-ingat terus lah intinya. Jadi begini saja, saya sudah dibahas itu. Cuman saya tarik kesimpulan bahwa untuk move on dan yang tidak move on itu. Yang move on satu, jika ada histori yang bagus, tolong hilangkan semua. Baik itu nomor yang susah move on, baik itu kenangan kasih foto, baik itu kenangan dikasih buat itu lantai guling, boneka. Baik kenangan dikasih baju, baik kenangan ada foto berdua kan dipangkas kepalanya, diganti monyet semisal kasarnya ngomong. Tapi ini bukan melecehkan. Semua cara-cara seperti itu hanya untuk menghilangkan masa lalu. Namun jika di dalam Android
Iya, bukan promosi, Android. Namun jika Anda dalam Android, tinggal klik kanan, hapus history dan semuanya berjalan dengan lancar menuju ke aplikasi yang akan datang atau menuju ke cowok yang akan datang, harapan yang akan datang. Dia akan fresh kembali untuk menjalani sebuah hubungan. Seperti itu kesimpulan. Jika untuk cowok yang mudah move on, janganlah engkau buang semua kenangan itu, karena itu adalah kenangan di dalam hidup Anda pernah merasakan bersama si dia. Doakan saja engkau memberikan apapun kepada saya, ini adalah sebuah amal Anda yang baik atau sodako Anda yang baik untuk diri saya. Semoga yang memberikan ini waktu saya berdampingan Anda mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita ibaratnya menjaga jodoh orang juga ada sisi bagusnya ya Pak buat masa depan ya. Maksudnya gimana menjaga jodoh orang? Saya bingung nih. Kan kalau ke jodoh kan Pak menjaga jodoh orang gitu kan. Nikahnya sama siapa? Aduh. Oh, gitu, jagain doang. Masa fase perkenalan saja seperti itu. Nanti juga tahu sendiri setelah akhir daripada percintaannya itu adalah hubungan rumah tangga. Rumah tangga juga pasti nanti ada pembahasannya lagi. Jangan dibahas sampai sekarang ya. Iya. Karena mungkin ada pembahasan fase antara katanya itu ada jodoh separuh, jodoh seumur hidup, iya, jodoh tukar, jodoh temu, jodoh tukar, dan jodoh-jodoh yang lainnya. Mungkin jangan dibahas sekarang karena ini bahas tentang masalah move on atau masa lalu yang susah dilupakan. Masa lalu kacau. Jadi intinya mah udah kalau yang susah move on langsung aja dihapus, nggak usah gitu dan nyari hiburan yang lain ya Pak. Ya itu ya. Gue bagaimana caranya untuk bisa tidak mengingat-ingat masa lalu lagi? Habisin aja duit tabungan buat yang tadinya buat modal nikah, habisin. Menghilangkan masa lalu aja dulu bagaimana caranya? Oke kayak gitu ya buat teman-teman, mungkin itu aja, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Yang request lagi, yang komentar lagi, mungkin siapa boleh komen aja di bawah. Terima kasih atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.